Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Paduan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, sedap sekali. Ngopi di bulan puasa sedap ya. Kita akan bahas tentang Bapak Gordon Moore. Nah, siapa itu Bapak Gordon Moore? Saya singkirkan dulu ya layar saya. Saya tampilkan Bapak Gordon Moore. Ini dia fotonya Gordon Moore. Ini agak barunya ya, nanti harus ada foto yang agak lamanya kali ya. Bapak Gordon Moore ini dikenal sebagai pendiri atau founder dari Intel bukan Intel yang melakukan intelligence ya, tetapi perusahaan chip Intel. Ini pas sekali ya. Sebentar, Bapak Gordon Moore ini, nah ini ada gambarnya. Ini Pak Gordon Moore baru saja meninggal tanggal 24 Maret 2023. Ini tanggal 27 Maret, berarti 3 hari yang lalu Bapak Gordon Moore ini meninggal. Ini gambar terbarunya dia. Saya carikan dulu ya, mungkin gambar lamanya harusnya ada. Nah, ini ada gambar Pak Gordon Moore dengan gambar layout chip di belakangnya. Ya, chip itu integrated circuit atau rangkaian elektronik dalam ukuran yang kecil. Nah, kebetulan ini memang bidang keahlian saya dulunya adalah verifikasi dari si IC ini ya, integrated circuit. Bapak Gordon Moore ini selain dikenal sebagai founder dari Intel, dia dikenal dengan hukumnya, ya, hukum Moore. Sebentar, saya carikan hukum Moore, rasanya pernah ada. Nah, ini Moore's Law ya. Moore's Law itu intinya gini, dia mengatakan ya bahwa jumlah transistor itu meningkat 2 kali setiap 18 bulan. Atau 2 tahun atau 18 bulan lah ya. Jadi jumlah transistor di dalam satu chip, jadi kalau kita bicara tentang microchip yang ukurannya kayak tadi gitu ya, jumlah transistornya itu mulai ada yang namanya 4 transistor, kemudian 16 transistor, kali 2 lagi ya 32 dan seterusnya. Sekarang sudah di atas 1 miliar transistor ya, 1 billion, saya nggak tahu yang terakhir ada ya berapa transistor di dalam prosesor yang terbaru. Nah, si Pak Gordon Moore itu dulunya meramalkan ya dari tahun 70 misalnya Intel 4004 itu hanya ada mungkin berapa nih? Kalau ini 1000, ini 5000, ini mungkin sekitar 2000 ya. 2000 transistor. Kemudian naik lagi Intel 808 dan seterusnya. Jumlah transistornya naik terus. Dan kalau kita lihat ya, ininya tuh seperti ini ya. Hebat ya, dari dia tadinya meramalnya Pak Gordon Moore itu hanya ya mungkin 1 dekade lah dia bilangnya. Jadi tahun 70 sampai 80 meningkatnya akan 2 kali gitu ya. Tapi pada kenyataannya dia masih sampai nyaris 50 tahun ya, 50 tahun hukum Moore itu masih tetap berlaku. Tantangannya apa? Tantangannya untuk membuat menjadi itu ya lebih banyak transistornya dalam satu teknologi, satu packaging itu ya berarti harus makin kecil ya, makin kecil, mengecil. Ini garis-garis yang di belakangnya ini sudah kecil ya, sudah di bawah 1 nano ya, sub nano meter. Dulu waktu zamannya saya masih desain gini tuh micron ya, sub micron ya, ukurannya mikro ya. Sekarang sudah nano ya, luar biasa ya gini. Nah, jadi itulah kontribusi dari Bapak Gordon Moore ini. Nanti silahkan dilihat-lihat ya Gordon Moore di banyak informasi di internet. Tapi ini yang menarik bagi saya nih, kalau kita lihat ya tanggal lahirnya ini nyaris 100 tahun ya Pak Gordon Moore, kurang 6 tahun ya. 100 kurang 6 berarti 94 tahun ya, 94 tahun usianya Pak Gordon Moore ini. Luar biasa ya kontribusinya ya. Pioneering chip ya. Jadi kalau Anda pakai komputer, nah pakai ini semua. Ini kebetulan juga sebetulnya saya sedang membaca ini juga ya, buku tentang chip war ya, yang sekarang sedang rame-ramenya. Sebenarnya bukan sekarang ya, sudah berapa tahun terakhir ini kita punya permasalahan kekurangan jumlah chips karena adanya perang ya.
perang antara Amerika dengan Cina dan seterusnya ini jadi luar biasa. Di Indonesia sendiri bagaimana? Sebetulnya kemampuan untuk mendesain chip ada di Indonesia. Di grup sebelah saya itu dia ada grup yang mendesain chip ya. Desain chip. Jadi kalau kita disuruh mendesain chip, prosesor segala macam bisa kita. Manufacturing sama seperti yang di Amerika juga ya, desainnya di Amerika, di California, manufacturingnya ada di Taiwan. Yang tempat terbaik sekarang itu masih di Taiwan ya, di perusahaan Taiwan itu, di Taiwan Semiconductor Corporation gitu ya. Itu dia memproduksi, saya lupa ya berapa persen dari prosesor yang ada. Jadi mereka yang produksi misalnya prosesornya iPhone ya, prosesornya MacBook saya itu di sana ya. Karena memang untuk prosesor atau untuk chip ya dengan resolusi yang sangat kecil itu memang membutuhkan teknologi yang luar biasa hebatnya ya. Investasi untuk membuat pabrik seperti itu mungkin kalau dulu ya 2 billion US lah, 2 miliar US ya. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita membuat pabrik itu bisa sih. Dulu bahkan di Indonesia itu ada, dulu di Bandung ini ada Omedata dulu ya, tempat pabriknya. National Semiconductor juga dulu ada. Sebelum National itu masih Fairchild ya, saya lupa. Dari segala sejarahnya nih, waduh di kota Bandung ya. Karena waktu itu saya masih kecil. Ya, saya lupa apakah sudah Fairchild atau National Semiconductor, ada di kota Bandung waktu itu pabriknya. Kemudian Omedata, kemudian habis. Tinggal yang ada di Batam. Di Batam sekarang masih ada beberapa, tetapi pabrik-pabrik yang hebat hanya ada di sekitar Taiwan, Jepang, Korea, China, dikuasai oleh daerah seperti itu. Sehingga kalau di situ terjadi badai, gempa, nah ini luar biasa pusingnya. Sekarang kan juga pabrik-pabrik mobil ternyata kesulitan ya, karena mobil sekarang membutuhkan chips, membutuhkan prosesor yang mana jumlahnya sekarang kekurangan ya. Apalagi di zamannya IoT, handphone segala macam, wah ini luar biasa ya. Jadi orang-orang seperti Bapak Gordon Moore ini memang sangat dibutuhkan, dan di Indonesia pun ada pakar-pakarnya seperti misalnya Profesor Samaun Samadikun ya, yang Bapak petani silikonnya Indonesia itu. Yaitu guru saya juga gitu. Demikianlah cerita singkat sedikit tentang Gordon Moore. Silahkan dieksplorasi ya. Semoga di Indonesia akan ada Gordon Moore selanjutnya. Mungkin tidak spesifik prosesor seperti itu, tetapi di bidang microelectronics. Karena biar bagaimanapun juga semua komputasi sekarang itu membutuhkan hardware-nya tetap ya. Mau kita bicara tentang AI, mau kita bicara tentang cryptocurrency, butuhkan GPU, yang semuanya prosesor juga. Begitu, saya pengen meneruskan kopi saya dulu sebelum dingin. Selamat malam semuanya, sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.